Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan merekomendasikan ALT coin yang ALT coin apa yang harus di hold ya sampai minimal di akhir 2023 sampai akhir 2024 ya. Tapi jangan lupa yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Kita langsung ke koin pertama, Bitcoin dulu, kita baca ya pergerakannya. Sesuai yang aku baca kemarin ya, Bitcoin akan turun di minggu ini, benar turun. Nah, kita lihat nanti di minggu depan ya. Tapi yang pasti di bulan ini pasti merah sih BTC ini. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu dalam ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar ya. Nanti aku akan bacain koin yang kalian request. Ini langsung ke indikator ya Bitcoin. Seperti biasa MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI ya. Nah, ini untuk 1 jam ke depan ya. BTC ini akan koreksi karena stochastic RSI nya udah ngarah ke bawah. Ini yang stochastic RSI ini. Ini yang ini stochastic RSI ya. Nih. Enggak kebikin lagi. Nah. Ini stochastic RSI ya. Ini stochastic RSI yang birunya udah ada ngarah ke bawah, itu berarti akan koreksi ya. Walaupun MACD-nya masih kuat untuk naik, tapi pasti akan mengikuti ya. Minimal turun ke sini nih Bitcoin ya. Ntar dulu ini hilangin dulu. Nah, minimal turun ke sini si Bitcoin nih. Di TF 1 jam ini. Di 424 ya, 4424. Lalu bisa ke sini. Kalau ini 441 ini langsung nabrak parabolic SAR. Lalu bisa ke sini 4378 paling dalam di sini nih. Di TF 1 jam ya, ini untuk Bitcoin 436. Kita cek untuk TF 2 jamnya si Bitcoin ini mau kemana. Nah, ini stochastic RSI-nya juga ya masih MACD-nya masih kuat naik ya. Stochastic RSI-nya masih ada bengkokan ke atas nih. Ini stochastic RSI-nya yang birunya itu ada masih bengkokan ke atas, berarti masih bisa naik. Tapi kalau naik pun nggak akan tinggi ya. Tapi nggak tahu, ini cuma di TF 2 jam, belum lihat di TF 4 jam dan seterusnya ya. Ya paling maksimal naik balik lagi ke sini. Paling tinggi bisa di sini nih di 450-an. Kalau nggak sanggup naik dia balik lagi ke sini ke 442, lalu ke sini di 440. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 438 bisa ke sini 436. Itu untuk TF 2 jam ya Bitcoin ya. Kita cek untuk TF 4 jamnya. Benar di TF 4 jam juga harus koreksi ya. Stochastic RSI udah di atas, jadi nunggu konfirmasi dari TF 1 jam tadi. Walaupun MACD-nya masih kuat untuk naik ya, tapi stochastic RSI-nya udah ada mau bengkokan ke bawah lah. Udah datar lah intinya. Tinggal nunggu dorongan ke bawah. Ya seperti yang aku bilang tadi, minimal turun ke sini nih. Nih ke 424 atau 426. Lalu 440. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini nih, di 436 bisa ke sini. Di 434. Nah, kita cek untuk TF1D-nya. Nah, di TF1D ini malah mau naik ya. Di TF1D ini malah mau naik. Ini hari Rabu apa Selasa ya? Apa Kamis, Pak? Nah, mungkin di hari Kamis atau nanti subuh nih. Ini bisa naik nih. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 450, bisa ke sini nih. 472 sampai ke 480. Itu untuk TF1D-nya ya, untuk Bitcoin. Nah, kita cek untuk TF3D-nya bagaimana. Nah, di TF3D-nya juga mulai udah agak bagus lah intinya ya. Stochastic RSI udah ada bengkokan mau ke atas. MACD-nya walaupun masih kuat, pasti mengikuti stochastic RSI ya. Moving average juga tadinya mau turun, ini minimal naik di sini di 450, 447. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 465, bisa ke sini Bitcoin ke 480-an ya. Moga-moga bisa ke 500-an ya. Tapi kalau nggak bisa nabrak parabolic SAR dia bakal turun ini. Kita cek untuk TF3D 1W nya ya.
Nah, di TF1W ini nih yang bikin kataku bilang bulan Agustus ini merah dia ya. Karena di TF1W ini stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD udah merah kedua. Ya, nanti minimal kayaknya di sini nih maksimal naiknya di 479 sampai berapa ini? 514 atau 5 dari 484 sampai ke sini kayaknya ke 500-an lah intinya ya. Semoga lebih tinggi, tapi kalau dia koreksinya ini agak dalam nanti. Di mungkin 2 minggu ke depan atau Sabtu Minggu ini ya. Bisa ke sini minimal turunnya 414 langsung nabrak parabolik SAR di 3. Mudah-mudahan nggak nyampe ya ke 300-an ya. Tapi kalau jebol juga di 300-an bisa ke sini nih. Ke 320 bahkan mungkin bisa ke sini paling dalam. 255 ya. Mudah-mudahan aku salah ya. Kita cek untuk TF 2W-nya untuk BTC ya. Nah, di TF 2W juga stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. MACD pasti mengikuti nih. Ya, seperti yang aku bilang tadi minimal turunnya ke sini nih. Nih ke 434 lalu ke 397 lalu ke sini 372. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di 335 dia di sini nih. Paling dalamnya 249 sampai 243 ya. Itu untuk TF2W. Di TF1M juga sebenarnya TF1M-nya ini bagus ya, tapi MACD-nya udah bagus. Moving average-nya juga udah bagus. Stochastic RSI-nya udah ada bengkokan mau ke bawah. Berarti dia akan kalau dia di TF berapa tadi 4 jaman itu tadi sampai ke sini nih 460-an nih. Di TF sampai 1D kalau nggak salah yang mau naik tadi. Kalau dia sampai 478 ini nih 470 478 bisa ke sini nih. Nih ke 570 paling tinggi di sini. Ke 600-an semoga naik ya. Semoga tinggi, tapi kita ambil hal terburuknya tuh minimal turunnya di sini. 358 sampai ke sini. Paling dalamnya di sini nih. 238. Itu untuk TF1M untuk Bitcoin ya. Lalu kita next coin ya. Kemarin ada requestan Cardano ya, ada. Kita cek Cardano ada ya. Kemarin ada request di video kemarin minta request koin Cardano atau ada ya. Kita cek. Nah, udah koin ini baru aku rekomendasiin koin apa yang bagus di hold lagi ya. Ini part terakhir untuk koin yang di hold ya. Nanti kita di konten berikutnya paling aku ngebahas tentang trading feature, caranya, cara baca chart atau enggak aku baca chart update keadaan Bitcoin lah ya. Nah, ini untuk ada ya 1 jam ke depan akan turun, stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin ya. Minimal turun ke 4437, kalau bisa dia nabrak parabolik SAR di 422 ya, 442 bisa ke sini 4406. Bisa ke 4364 paling dalam di sini nih. 4303 atau 4301. Itu TF 1 jam kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di TF 2 jam ke depan ya, moving average-nya akan naik. Stochastic RSI-nya masih kuat naik, MACD juga masih kuat naik ya. Minimal naik lagi bisa ke sini ke 4488. Paling tingginya di sini nih, di 4585. Udah itu koreksi ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Di TM 4 jam ke depan juga stochastic RSI-nya arah ke atas, MACD yang tadinya mau koreksi tapi nggak jadi. Candle juga udah nabrak parabolik SAR, tinggal nunggu naiknya aja ini. Minimal naik ke 4496. Lalu ke 4524, paling tinggi di sini nih. 47-an. 47 pas sama 4789 itu mudah-mudahan nyampe ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D juga udah bagus ya. Stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke atas, MACD pasti mengikutin. Parabolik SAR juga lagi di atas ya. Minimal naik untuk ada ya. Minggu ini di 4630.
ke 4844. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 4690 bisa ke sini 5000. Paling tinggi di sini nih 5600-an atau 5700 untuk minggu ini itu ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D-nya ini ya, stochastic racing arah ke bawah, MACD masih datar lah intinya. Tapi ini yang pasti akan naik dulu di TF1D tadi. Udah itu koreksi ya, minimal turunnya ke sini. Nih ke 42 atau ke 43. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 4146 ya, bisa ke 3883. Paling dalam di 34-an ya. Itu untuk TF3D. Nah, ini di TF1W juga stochastic racing arah ke bawah, MACD pasti ngikutin. Nah, untuk supportnya ini nggak terlalu kelihatan ya, karena candlenya terlalu kecil, nanti aku takut salah. Di sini kayaknya di supportnya ini di 33 sampai 35 ya. Itu TF1W. Kita cek untuk TF2W ya. Di TF2W stochastic RSI-nya tadinya mau ke atas tapi malah ngedatar ya. Ini malah bisa koreksi. MACD juga lagi di atas ya. Tapi untuk supportnya nggak bisa aku tunjukin karena terlalu kecil. Kita cek untuk TF1M-nya ada. Nah, di TF1M juga ini harus koreksi ya. Karena stochastic RSI-nya harus ada bengkokan walaupun MACD-nya mau naik. Tapi stochastic RSI-nya ngajak koreksi dulu untuk buang volume ya. Jadi kalau mau buyback si ada tadi ya, di TF berapa tadi? TF3D. Nah, ini kalau mau buyback si ada ini tadi dari harga 35. Paling tinggi di harga 3575. Ya, paling tinggi buybacknya di harga 3575 untuk ada. Tapi kalau bisa di bawah itu lagi ya. Lalu hold ya. Lalu kita next coin yang aku akan rekomendasiin untuk di hold ya. Yang mau di hold sampai minimal di 2023 ini sampai akhirnya ya. Maksimal di akhir 2024. Koin pertama yang aku rekomendasiin ini Habar ya. Habar ini bagus untuk di hold. Kita buka air pancatnya langsung. Kita buka TF 1 jam ke depan. MACD ini juga udah lagi naik lagi si Habar ini ya. Seperti biasa ya untuk stochastic indikatornya. Moving average. Parabolik SAR. Lalu stochastic RSI ya. Nah, ini di TF 1 jam ke depan ya. Stochastic RSI-nya masih kuat ke atas, MACD juga masih kuat ke atas ya. Tapi untuk resistnya nggak bisa kutunjukin. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Nah, di TF 2 jam ke depan juga Habar ini masih kuat naik ya. Stochastic RSI-nya masih ngarah ke atas, MACD juga masih kuat ke atas. Lagi-lagi untuk resistnya nggak bisa ditunjukin ya. Kita cek untuk di TF di atas saja. Di TF 4 jam ke depan juga sama, nggak ada resistnya ya. Tapi yang pasti ini stochastic RSI masih kuat ke atas, MACD juga masih kuat. Kita cek untuk TF1D nya. Nah, di TF1D juga masih merah hijau ketiga ya. Nah, ini resistnya nih di sini nih. Nih 970. Kalau jebol ini bisa moon ini. Ini untuk TF1D ya. Karena stochastic RSI masih nggak kuat ke atas, MACD juga begitu ya. Nah, ini untuk TF3D-nya ya. Untuk si Habar ini stochastic RSI masih kuat ke atas, MACD pasti mengikuti. Minimal masih naik ke sini nih. Ke 1047. Lalu 1180. Paling tinggi di sini. 15.000 1500-an ya di TF3D. Nah, di TF1W-nya ini ya. Malah dia mau koreksi karena stochastic RSI udah ada bengkokan ke bawah. MACD pasti mengikuti, tapi ini harus naik dulu karena di TF 1 jam sampai 3D naik ya. Nah, udah itu koreksi. Nanti kita belum bisa kutunjukin untuk supportnya ya karena terlalu kecil candlenya. Nah, ini di TF2W ini juga masih mau naik. Ntar aku lihat ini untuk resistnya ini di sini. Kalau dia sampai di
bulan ini atau awal bulan pertengahan bulan depan ya. Kalau dia nyampe habar ini di 1500-an bisa ke sini nih. Tapi ini bertahap ya. Jangan mentang-mentang aku bilang sampai sini benar-benar langsung dibeli ya di hold. Tapi bertahap, intinya bertahap. Maksimalnya di 3883 ya. Itu untuk TF2W ya. Nah, untuk TF 1M-nya ya, mohon maaf indikatornya nggak bisa dilihat ya karena keterbatasan, karena ini baru listing, bukan baru listing sih, nggak terlalu lama di Indodax, jadi untuk indikatornya belum nampak ya. Jadi kita next koin HEDG ya, itu juga aku rekomendasiin karena koin ini suka pump nggak karuan ya, jadi bagus lah untuk di hold intinya. Langsung kita buka advance chartnya HEDG. Dan teman-teman kalau mau minta request, minta bacain koin apa di exchange apa, nanti sebisa mungkin aku sanggupin ya. Karena sama aja semuanya itu cara bacanya, kalau aku sama aja pakai indikator 5 ini. Mau di exchange apapun sama. Ini bisa aku pakai. Nanti tulis aja di kolom komentar koinnya apa, di exchange apa gitu ya. Indikatornya seperti biasa stochastic RSI ya. Nah, ini HEDG nah, 1 jam ke depan tadinya mau koreksi ya MACD-nya, tapi stochastic RSI ngarah ke atas. Pasti dia naik dulu, minimal naiknya ke sini ke 806 lah. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 816 bisa ke 837. 863 paling tinggi di sini nih. 900-an. Semoga nyampe ya. Itu untuk TF 1 jam. Ini untuk TF 2 jamnya ya, stochastic RSI-nya ngajak ke atas lagi, MACD datar. Dan udah nabrak parabolic SAR kayaknya kemarin ini. Ya, minimal naik seperti yang aku bilang tadi 815 16, 839, paling tinggi bisa di sini 1000-an atau 900-an ya. Mudah-mudahan nyampe. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah, bener, ini kayaknya nyampe ini. Di TF 4 jam ke depan ini stochastic RSI-nya masih kuat, MACD baru hijau pertama. Ya minimal naik 813, 834, 881. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 915 bisa 1000, bisa ke sini nih 1100 atau 1900, 1191 ya. Kita cek untuk TF 1D nya ya. Nah, di TF 1D, nah itu nanti kalau udah dijual, kalau mau buyback untuk di hold ya. Ini karena stochastic RSI masih datar, MACD juga masih. Tadinya mau koreksi ini, tapi kalau dia dapat support dari TF sebelumnya ini naik dulu. Iya, maksimal minimal itu naiknya di sini. 887, 1035, 1194, maksimal di 1976. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D-nya ya. Nah, di TF 3D-nya ini, jadi kalau mau lihat kita buybacknya di 3D ini ya, karena stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin. Minimal turun di sini nih di 601, paling dalam di 359. Itu untuk TF 3D. Kita cek untuk TF 1W nya dulu ya. Di TF 1W nya tadinya mau naik tapi malah mau turun ya. Tapi untuk support dan resist nggak bisa aku tunjukin, terlalu kecil ya. Nah, ini stochastic RSI masih kuat naik ya, tapi harus ada koreksi di TF 1W tadi. Jadi kalau mau buyback si HEDG ini di TF 3D tadi ya. Jadi kalau mau buyback si HEDG ini dari sini nih. Dari 300 berapa ini? 392 sampai 554 kalau mau buybacknya. Udah itu hold ya. Nah, kita cek untuk TF 1M nya juga masih kuat naik ya. Ini kayaknya nggak nyampe akhir 2023 udah bisa moon ini ya. Mudah-mudahan ya, tapi bertahap ya. Next koin hot ya. Hot. Nah, ini bagus juga ini koin ini. Kita buka advance chartnya dulu. Kita
Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator. Seperti biasa indikatornya ya. Bollinger Band. Ntar dulu, ngilangin ini dulu. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini untuk TF 1 jam ke depan, hot ini akan turun ya. Stochastic RSI nya sudah ada bengkokan, MACD pasti mengikuti, minimal turun ke sini 19, 18 ya, 18 ya. Minimal turun ke 18. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di TF 2 jam ke depan stochastic RSI nya arah ke atas ya, MACD pasti ngikutin, tapi nggak akan tinggi naik ya, paling di 20 atau 21 ya. Itu untuk TF 2 jam. Kita cek untuk TF 4 jam. Nah di TF 4 jam ini stochastic RSI nya arah ke bawah, merahnya juga di MACD baru merah pertama. Ini minimal turun ke 18 sampai 17 atau 16 ya. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD nya tadinya mau koreksi. Ini naik cuman nggak akan tinggi. Paling tinggi pun di sini cuma nih. Nih di 26. Itu pun kayaknya berat, mungkin di 23 lah baru nyampe. Kita cek untuk TF 3D nya. Di TF 3D ini stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD pasti ngikutin. Di sini nih kalau mau buybacknya si ini nih. Si apa namanya 16 dari harga 15 ya, dari harga 15 sampai, tapi ini di TF 3D kita cek dulu TF 1W nya ya. Di TF 1W stochastic RSI nya juga ngarah ke bawah, pasti ini agak dalam. Ntar kita cari untuk ininya buybacknya ya, dalam banget ini. Oh jadi kalau mau buybacknya dari harga 11 sampai 19 ya. Kalau mau beli buybacknya si hot ini dari harga 11 sampai 19. Karena di TF 3D ini ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD pasti ngikutin. Itulah tadi yang ku bilang nggak akan naiknya, nggak akan tinggi. Maksimal mungkin di 22 atau 23. Di sinilah paling tingginya. Minggu-minggu ini atau 2 minggu ke depan ya. Udah itu koreksinya agak dalam. Nah, di TF 1W ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin. Tapi untuk untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin karena candlenya terlalu kecil ya. Nah kita cek untuk TF 2W. Di TF 2W ini stochastic RSI nya udah di bawah, tapi masih mau koreksi lagi. Moga-moga nggak jebol dalam ya, karena MACD nya lagi di atas. Kita cek untuk TF 1M nya. Nah di TF 1M nya ini mohon maaf ya, untuk indikatornya nggak bisa aku tunjukin karena bisa dilihat sendiri, nggak berani berspekulasi. Nanti malah blunder di akunya juga ya. Nanti aku juga pasti aku nih yang ku rekomendasiin, aku juga ikut beli soalnya. Bukan cuma ngerekomendasiin aja. Nah, koin terakhir ini NIR ya. Nah, malah NBT kepencetnya. NIR ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chartnya, mau feature, mau trading spot, exchange mana, bisa aku bacain ya. Tinggal tulis aja di kolom komentar. Kita buka NIR. Nanti udah ini ada satu lagi koin NRG ya. Itu juga bagus untuk di hold ya. Walaupun itu volumenya kecil, tapi dia suka ngepam nggak keruan. Lama banget ini loadingnya ya, mohon maaf jadi ini agak lama ya, mungkin bawaan jaringan atau HP-nya udah keberatan ya. Nah ini kita buka advance chartnya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk NIR, indikator. Bollinger Band seperti biasa ya, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya.
Nah, di TF 1 jam ke depan static RSI-nya udah di atas banget ya. MACD juga mulai ada bekokan-bekokan ke bawah. Ini bisa turun, minimal turun ke sini nih sinir. Nih ke sini ke 20-an. Lalu ke 19.700 atau 800 ya. Itu tuh TF 1 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga, tapi ini static RSI-nya udah bengkokan ke bawah ya. Moving average-nya akan naik, tapi naik ini pun nggak akan tinggi, naiknya paling di sini nih. Di 21.500-an. Lalu koreksi ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Nah, di TM 4 jam ke depan ini static RSI-nya kuat untuk ke atas, MACD-nya juga baru hijau pertama. Ini bisa naik. Minimal naik kali 21.500, paling tinggi pun di 23-an ya. Itu untuk near TF 4 jam ke depan ya. Nah, di TF 1D-nya juga static RSI-nya bagus ini ya. Static RSI-nya ngarah ke atas, MACD-nya juga dari bawah pasti mengikuti naik. Kalau dia bisa naik nabrak parabolik SAR malam ini atau besok pagi atau besok sore ya di 21.400 bisa ke sini. 24 atau 23 paling tinggi pun di sini. Di 25.300 atau 400-an ya. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D-nya ya, untuk near. Nah, di TF3D ini malah ngajak koreksi ya, naik. Nah, kalau dia naik nanti bisa nabrak parabolik SAR di sini nih. Di 2491 bisa ke sini nih. Nih ke 44.000 atau 42. Tapi itu bertahap ya, minimal pun naiknya di sini nih dulu di 26, lalu ke sini ke 30, ke sini ke 36, baru ke sini. Mudah-mudahan langsung naik ya. Nah, di TF 1W ini ya, static RSI-nya ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin. Jadi dia ini minimal belinya di sini nih, buyback-nya nih minimal belinya di 17.000 sampai berapa ini? 15.000 ya. Dari 15.000 sampai 17.000 ya untuk buyback-nya sinir ini. Enggak, ini kayaknya bisa lebih dalam karena static RSI-nya juga di TF2W ngarah ke bawah ya. Ini lagi disupport kalau di TF2W ini. Kalau ini jebol bakal dalam ini. Bisa ke 12.000 sampai 5.000-an. Jadi kalau mau buyback, pokoknya ini kalau mau buyback di bawah harga 12.000 lah untuk di hold. Kalau bisa di 8.000-an. Lalu ke TF 1M-nya ya. Nah, untuk TF 1M-nya ini nggak bisa tunjukin indikatornya ya, karena bisa dilihat sendiri nggak ada, belum muncul. Jadi nggak berani berspekulasi aku. Nanti malah aku ngerekomendasiin, aku juga blunder. Aku ikut beli, tahu-tahu Hamsyong. Nah, koin terakhir ini NRG ya. Kita buka advance chart-nya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir static RSI. Nah, di TF 1 jam ke depan NRG ini ya, tadinya mau koreksi tapi udah belok mau ke atas. Si static RSI, MACD juga ngikutin. Minimal naik di sini nih di 1271. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di 1290 bisa ke sini. 1316 bisa ke sini. Dan maksimalnya di sini nih 1445. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Nah, di TF kedua jam ke depan malah static RSI-nya udah di atas, malah ngedatar, cenderung mau koreksi ya. Tinggal nunggu konfirmasi aja ini. Sudah naik ini, dia mungkin paling tinggi juga naik di 12.200, paling tinggi lah di sini nih. Cuman kayaknya berat sampai situ ya. Nah, minimal koreksinya nanti di sini di 1141, lalu ke 880, lalu ke 500-an ya. Itu untuk TF 2 jam ya. Kita cek untuk TF 4 jam dulu. Di TF 4 jam ini malah juga bagus ya.
static RSI ngarah ke atas, MACD biasa mengikuti. Nah, kalau dia bisa 2 minggu atau minggu ini nabrak parabolik SAR di berapa ini? 1395 bisa ke sini. 1500 bisa ke 1600, paling tinggi di sini 2000-an. Nah, kita cek untuk TF1D-nya. Di TF1D-nya nah udah itu agak dalam ini koreksinya di sini nih. Di TF1D ini static RSI-nya ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin. Nih, kalau dia nabrak parabolik SAR di minggu Sabtu ini di sini di 900 bisa ke sini ke 800, bisa ke sini paling dalam nih ke 500-an ya. Kita cek untuk TF3D-nya dulu. Di TF3D juga gitu ya. Static RSI-nya ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin. Ya, kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di 591 bisa ke sini. Malah bisa ke 200-an ya. Jadi kalau mau buyback si NRG ini di 200 sampai 500-an ya. Baru hold. Nah, di TF1W-nya ini malah bagus ya. Jadi kalau pas dia dump nanti langsung beli, boleh di hold. Static RSI ngarah ke atas, MACD pasti mengikuti. Dan ini baru hijau kedua ya di MACD-nya. Tapi untuk support dan resist nggak bisa aku tunjukin. Kita next. Nah, di TF2W ini ya, static RSI ngarah ke atas, MACD pasti mengikuti. Nah, untuk tapi ada sini ini resistnya bisa ke 7000-an ini. Bisa ke 20.000, malah bisa ke 55.000 ya. Tapi itu nggak usah kita ambil paling tingginya ya. Ya dari 200 rupiah aja ke 1000 lagi kan udah lumayan ya. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk lah, nanti malah nyangkut. Nah, di TF1M-nya NRG ini ya, MACD masih di atas, static RSI ngarah ke atas ya. Static RSI pasti MACD pasti mengikuti. Static RSI, moving average juga bagus. Kalau dia di akhir tahun ini atau awal tahun depan, di pertengahan tahun depan lah, kalau bisa di 40.000, bisa ke sini ke 80, bahkan bisa ke sini. Mudah-mudahan nyampe ya. Ya udah, kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga. Jangan lupa kalau yang mau request koin apa, di exchange apa, trading apa, tulis aja di kolom komentar, nanti aku akan review ya. Termasuk juga kalau koin micin segala macam ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.